Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Oke, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari Omniscient Reader's Viewpoint. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Orang itu melihat Dokja dengan tatapan sinis. Dia berkata, "Kau, siapa kau?" Dokja bingung harus bagaimana. Karena Dokja masih belum siap menghadapi orang itu. Dokja pun mencoba mengidentifikasi karakter orang itu. Tapi notif memberitahu kalau terlalu banyak informasi mengenai karakter yang dipilih. Karakter identification berubah menjadi identification summary. Akhirnya, Dokja mendapatkan informasi mengenai orang itu. Orang itu bernama Yu Jung Hyuk. Di saat Dokja sedang membaca informasi Jung Hyuk, tiba-tiba Jung Hyuk langsung mencekik leher Dokja. Dan Jung Hyuk membawa Dokja ke tepi jembatan patah. Jung Hyuk berkata, "Kau, bagaimana kau masih hidup?" Dokja masih belum bisa melakukan apapun. Karena dia masih sangat ketakutan kalau harus berhadapan dengan Jung Hyuk. Namun, mereka yang sudah berhasil menyeberangi jembatan, tidak ada yang bisa melihat apapun. Karena terhalang sebuah dinding besar. Jung Hyuk kembali berkata, "Siapa namamu?" Dokja pun mengenalkan dirinya pada Jung Hyuk. Jung Hyuk malah meledek nama Dokja, yang menurutnya sangat aneh. Lalu, tanpa basa-basi, Jung Hyuk langsung menghajar Dokja tepat di perutnya. Ternyata, Jung Hyuk hanya menguji kekuatan Dokja, yang menurutnya, Dokja memiliki tubuh yang kuat. Yang berarti, Dokja sudah mengetahui cara menggunakan koinnya. Ketika Dokja ingin menjawab, tiba-tiba, Jung Hyuk menghajar Dokja kembali, sambil berkata, "Simpan basa-basinya untukmu. Jawab saja pertanyaanku, ngerti?" Dokja masih sangat ketakutan. Karena Dokja menyadari kalau tingkat kekuatan di antara mereka masih sangat jauh. Jung Hyuk meminta Dokja untuk menjawab pertanyaannya. Tapi, Jung Hyuk memerintahkan Dokja untuk tidak basa-basi dan perhatikan kata-katanya saja. Dokja pun menjawab. Tapi, Jung Hyuk langsung menghajarnya lagi. Berbeda dari sebelumnya, Dokja kini berhasil menahan serang dan berkata, "Maaf, tapi kau lebih muda dariku, Gamers Pro Yu Jung Hyuk. Jadi kau sebaiknya yang harus memperhatikan kata-katamu." Jung Hyuk pun terkejut mendengar perkataan Dokja. Dia berkata, "Kau mengenalku?" Dokja menjawab, "Tentu saja. Lagi pula, aku adalah seorang karyawan dari sebuah perusahaan game. Kau cukup terkenal. Aku bahkan pernah menjadi fansmu." Jung Hyuk berkata, "Seorang fans? Sudah lama aku tak mendengarnya. Akan kumaafkan kesombonganmu. Tapi, situasimu takkan berubah. Dan aku hanya punya satu pertanyaan. Bagaimana caramu bertahan di kereta bawah tanah?" Dokja berkata, "Akankah kau membiarkan aku hidup jika aku menjawabnya?" Jung Hyuk berkata, "Kita lihat saja nanti." Dokja di sini masih bingung harus mempercayai Jung Hyuk atau tidak. Karena dia tidak bisa membaca karakter seseorang hanya dengan melihat ekspresinya saja. Lalu tiba-tiba notif muncul yang berisikan pemahaman terhadap karakter Yu Jung Hyuk meningkat. Pemahaman terhadap karakter yang dipilih sudah sangat tinggi. Kau telah menyelesaikan kondisi untuk tingkat kedua dari skill khusus Omniscient Reader's Viewpoint. Apakah kau ingin mengaktifkan skillnya? Yang ternyata, skill tersebut berfungsi untuk membaca pikiran orang. Dokja berkata, "Jadi kau mau tahu cara aku selamat ya?"
Jung Hyuk sangat terkejut setelah mendengar cerita dari Dokja dan berkata, "Kau membunuh serangga untuk menyelesaikan skenarionya?" Dokja berkata, "Aku cuma beruntung. Makasih untuk ledekan di gerbong sebelah." Aku melihat anak itu menjatuhkan kotak serangga. Masih tidak percaya kalau Dokja bisa selamat hanya dengan membunuh serangga. Karena menurut Jung Hyuk, yang selamat seharusnya Kim Namwoon dan Hyun Sung. Tapi ternyata Namwoon tidak selamat. Sedangkan ada seseorang yang tidak dia ketahui siapa orang itu, tapi bisa berhasil selamat hanya dengan membunuh serangga. Jung Hyuk kaget melihat Dokja yang sangat tenang. Padahal dia seorang pemula dalam dunia baru ini. Dan menurut Jung Hyuk, Dokja adalah orang yang sudah membunuh Namwoon. Menurutnya, Dokja malah berbahaya. Dokja yang mengetahui semua isi pikiran Jung Hyuk pun berkata, "Oi, kalau kau sudah selesai dengan pertanyaanmu, kenapa tak lepaskan aku? Dan mari kita pergi ke Oksu bersama dengan damai. Kita tak punya banyak waktu yang tersisa." Jung Hyuk pun tak menjawab perkataan Dokja. Jung Hyuk malah mencekik Dokja semakin kencang. Bahkan, Jung Hyuk sampai menggunakan skillnya, Set's Eye. Set's Eye adalah skill yang bisa menampilkan menu karakteristik. Bahkan, bisa mengungkap informasi rahasia. Itu adalah skill inspeksi terkuat. Dokja pun langsung mengaktifkan skill Fourth Wall. Fourth Wall bekerja untuk memblokir skill milik musuh. Tiba-tiba, Jung Hyuk kesakitan setelah menggunakan skillnya. Yang ternyata, itu adalah efek dari skill Fourth Wall yang berhasil memblokir Set's Eye. Jung Hyuk semakin emosi menghadapi Dokja. Dia pun berkata, "Kau, siapa kau sebenarnya?" Tapi kini, waktu hanya tersisa 2 menit. Dokja masih tidak habis pikir kalau dirinya memiliki skill yang bisa memblokir Set's Eye. Tapi, Jung Hyuk sudah sangat muak dengan Dokja. Bahkan saat ini, Jung Hyuk ingin menghabisi Dokja. Dokja yang mengetahui pikiran Jung Hyuk pun langsung memikirkan rencana lain agar Jung Hyuk dapat mempercayainya. Dokja berkata, "Kau perlu rekan yang dapat kau percaya. Bukannya kau sudah tahu kalau kau tak bisa menyelesaikan skenario ke-46 sendirian?" Jung Hyuk sangat terkejut mendengar perkataan Dokja. Jung Hyuk pun berkata, "Bagaimana kau bisa tahu? Jangan bilang kau juga seorang." Belum selesai Jung Hyuk bicara, tiba-tiba Dokja memotong omongannya dan berkata, "Tak penting siapa aku. Yang penting adalah aku dapat membantumu." Jung Hyuk masih bingung siapa Dokja sebenarnya. Tapi dia berpikir kalau Dokja bukanlah seorang returner. Karena jika Dokja seorang returner, seharusnya Jung Hyuk mengenal Dokja. Dokja yang mengetahui isi pikiran dari Jung Hyuk pun berkata, "Jung Hyuk, aku tahu masa depan yang bahkan kau tak ketahui." Jung Hyuk tak menjawabnya dan langsung mengaktifkan skill khususnya, Lie Detection. Ternyata, Lie Detection menetapkan kalau Dokja berkata jujur. Jung Hyuk pun sangat terkejut ketika tahu kalau Dokja berkata jujur. Berpikir kalau Dokja adalah seorang clairvoyant. Clairvoyant adalah satu-satunya kekuatan unik di Ruin World Survival yang sanggup melihat masa depan, dan juga satu-satunya kekuatan yang punya passive inspection, skill nullification. Hanya ada satu karakter di Ruin World Survival yang dapat kekuatan clairvoyant. Jadi, Jung Hyuk adalah seorang returner. Returner dapat hidup kembali. Jadi mereka tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi jika mereka merubah masa lalu di reinkarnasi mereka, maka masa depan juga akan berubah. Dengan kata lain, kecuali mereka melakukan hal yang sama seperti di kehidupan mereka sebelumnya, mereka akhirnya melangkah ke hal yang tidak diketahui. Dokja berkata, "Bergabunglah denganku. Aku bisa mengisi kekuranganmu." Dokja di sini sangat diuntungkan
Karena menurut Jung Hyuk, Dokja adalah seorang clairvoyant. Kehadiran seorang clairvoyant sangat berharga bagi Jung Hyuk, baik di skenario ke-46, bahkan untuk bertarung melawan Zarathustra. Tapi, Jung Hyuk masih ragu untuk mempercayai Dokja begitu saja. Sedangkan, waktu masih terus berjalan sampai tersisa 40 detik lagi. Dan akhirnya, Jung Hyuk sudah memutuskan jawabannya. Jung Hyuk menerima tawaran kerja sama Dokja. Lalu, Jung Hyuk menarik Dokja menyeberangi jembatan genap tersebut. Kondisi Dokja saat ini sudah sangat kelelahan karena terlalu banyak menggunakan skill. Tapi ketika mereka hampir sampai, tiba-tiba Jung Hyuk memberikan pertanyaan terakhirnya pada Dokja. Jung Hyuk berkata, "Jika kau sungguh seorang clairvoyant, kau pasti sudah tahu tentang masa depanmu sendiri kan?" Dokja belum sempat menjawab. Tiba-tiba, ada monster ular lagi muncul dari dalam laut. Jung Hyuk berkata kembali, "Menurutmu, kujatuhkan kau atau tidak?" Dokja sudah muak diperlakukan seenaknya oleh Jung Hyuk. Dokja pun berkata, "Biar takkan dua hal terlebih dahulu. Pertama, aku bukan bawahanmu. Jadi, aku ingin kau memperlakukanku selayaknya sekarang. Kedua, aku ingin kau bekerja sama denganku. Seperti halnya aku ingin bekerja sama denganmu." Jung Hyuk berkata, "Benar. Dan apa jawabanmu?" Dokja menjawab, "Sudah, lepaskan saja dan persetan denganmu, bajingan." Ternyata, Jung Hyuk benar-benar melepaskan Dokja. Dan Dokja pun terhempas ke bawah. Jung Hyuk berkata, "Aku akan percaya padamu. Kau sungguh seorang clairvoyant." Lalu Dokja pun jatuh tepat di hadapan monster ular tersebut. Notif muncul yang berisikan, "Kau telah gagal menyelesaikan skenario." Lalu tiba-tiba, Dokja tersadar dan sudah berada di dalam perut monster ular itu. Dokja pun mencoba untuk bertahan hidup agar dapat dipercaya oleh Jung Hyuk. Karena Dokja tahu ini adalah bagian dari tes yang dilakukan oleh Jung Hyuk. Lalu, Dokja mencoba melihat isi pesan di sistemnya, yang ternyata banyak sekali notif yang berisikan tentang rasi bintang. Dokja terus memikirkan cara agar bisa keluar dari perut monster ini. Dan dia terpikirkan kalau monster ini akan melepaskan asam lambungnya sekitar 3 jam setelah menelan mangsanya. Di saat Dokja berpikir, tiba-tiba Dokeibi muncul dan berkata, "Hahaha, sungguh menyedihkan melihatmu menjadi seperti ini. Ini benar-benar menarik. Tapi kau kelihatannya tidak khawatir sama sekali." Dokja berkata, "Iya, karena aku memang sedang menunggumu." Dokja sudah bertekad akan keluar hidup-hidup dan akan mendapatkan sesuatu yang akan membuat Jung Hyuk membolehkannya menjadi seorang rekan. Dokeibi bertanya pada Dokja, "Kau sedang menungguku?" Dokja berkata, "Iya, kau ingin mengambil koin dariku, benarkah?" Dokeibi berkata, "Kau bilang koin?" Dokja melanjutkan kembali, "Aku gagal menyelesaikan skenario. Jadi, kau harus mengambil koin dariku sebagai pembayaran." Dokeibi berkata, "Bukankah kau harus membayar dengan nyawamu?" Dokja berkata, "Jika harganya adalah nyawaku, maka di bagian menu, jika gagal, tidak akan ditulis dan hanya berisikan tanda tanya saja. Yang berarti, aku bisa bernegosiasi kan?" Dokeibi berkata, "Sungguh menarik. Hebat. Kau bisa tahu sangat banyak hanya dari sebuah petunjuk sepele. Seperti yang diharapkan dari inkarnasi rasi bintang yang sedang mengawasimu. Seperti yang kau bilang, kau bisa selamat dari skenario sampingan dengan membayar beberapa koin. Berikan aku 5.100 koin, lalu akan kubiarkan kau hidup." Dokun kejut mendengar koin yang diminta Dokeibi sangat banyak. Koin yang Dokja miliki saat ini juga hanya tersisa 5.100 koin saja.
Dokja pun berusaha negosiasi kembali. Kalau 5.100 koin masih terlalu banyak. Dokaibi berkata, "Lalu, kutebak, kau hanya bisa mati. Semuanya menurut dengan keinginanku. Bahkan untuk menerima koinmu. Jika aku tak menyukaimu, aku bisa mengakhiri semuanya sesuka hatiku. Kau tahu." Dokja berkata, "Teruskan dan musnahkan aku, jika kau berani." Dokaibi terkejut mendengar perkataan Dokja. Dan Dokja menegaskan kembali perkataannya. "Ku bilang, cobalah ke sini dan musnahkan aku." Dokja berani berkata seperti itu karena dia tahu Dokaibi hanya bermain-main dengannya dan takkan berani memusnahkan Dokja. Karena menurutnya, saat ini Rasi Bintang sangat menyukai menonton Dokja. Dan tiba-tiba Dokja berkata, "Dokaibi, peringkat rendah, Bihyung, bagaimana pendapatmu menjadi seorang streamer?" Dokaibi semakin terkejut karena Dokja mengetahui namanya. Dokja melanjutkan perkataannya, "Streamer saat ini sedikit menyebalkan, benarkah? Dengan para rasi bintang yang begitu pelit dan lainnya." Dokaibi dengan panik berkata, "Siapa kau sebenarnya? Bagaimana manusia biasa bisa tahu?" Dokja berkata, "Bagaimana kalau kau mematikan channelmu dan bicara denganku?" Dokaibi pun mematikan channelnya sementara dan mempersilahkan Dokja berbicara. Dokaibi menanyakan, "Gimana bisa manusia biasa sepertimu bisa tahu tentang streamer rasi bintang?" Dijelaskan, ada sebuah sistem yang disebut sistem Starstream. Starstream dasarnya adalah sebuah sistem penyiaran untuk seluruh alam semesta. Para rasi bintang adalah para subscribernya yang berada di puncak galaksi yang jauh. Dan pemainnya adalah manusia seperti Dokja dan yang lainnya. Dan orang yang menghubungkannya dengan keduanya adalah para streamer, yaitu Dokaibi. Dokja berkata, "Itu tidak penting sekarang. Bihyung, bukankah kau mau menjadi seorang Raja Dokaibi? Melampaui Dokgak dan Gildal, menjadi seorang streamer terhebat di dunia monster dan iblis. Dokaibi Bihyung, buatlah sebuah kontrak denganku, dan aku akan membuatmu menjadi seorang Raja Dokaibi." Dokaibi tertawa dan berkata, "Gila, kau benar-benar gila. Aku seharusnya tahu ketika kau menolak semua dukungan dari para rasi bintang." Dan ternyata, Dokja tidak memilih sponsor sama sekali waktu pemilihan sponsor lalu. Kemudian, Dokaibi melanjutkan perkataannya, "Aku tak tahu gimana caranya kau bisa tahu tentang siaran streaming bintang. Tapi aku tak bisa menerima tawaran itu. Tak seperti rasi bintang, Dokaibi tak bisa menjadi sponsormu." Dokja berkata, "Sepertinya kau salah paham. Aku tak memintamu menjadi sponsorku. Aku tak butuh kekuatanmu. Yang kuperlukan itu adalah channelmu. Kelihatannya kau tak mengerti. Akan aku jelaskan dengan mudah. Aku ingin membuat kontrak eksklusif dengan channelmu." Dokaibi berkata, "Tunggu, apa kau bertanya tentang kontrak stream sekarang?" Dokja mengiyakan pertanyaan Dokaibi. Dijelaskan kalau kontrak stream itu awalnya adalah sebuah kontrak antara para Dokaibi dan rasi bintang. Inkarnasi para rasi bintang akan muncul di sebuah channel tertentu, dan para Dokaibi akan menerima sebagian koin yang didapatkan oleh para inkarnasi sebagai balasannya. Dokaibi berkata, "Hahaha, sekarang ini sangatlah lucu. Aku tak tahu di mana kau belajar tentang ini. Tapi sebenarnya, manusia biasa bertanya tentang sebuah kontrak stream. Kau seekor serangga kecil tanpa sponsor." Dokja berkata, "Itu sangatlah layak membuat kontrak denganku. Karena aku tak punya sponsor. Kenapa kau tak berpikir dari awal bahwa para rasi bintang sudah bergabung ke channel?" Dijelaskan, kalau Starstream subscriber bisa dibedakan menjadi dua grup.
Grup yang satunya adalah Fun Seeker yang bergabung untuk menghilangkan kebosanan mereka. Dan yang satu lagi adalah Incarnation Seeker yang mana mereka mencari inkarnasi untuk disponsori. Dokja berkata kembali, kau harus memuaskan setidaknya salah satu dari dua grup itu untuk membuat channelnya populer. Dengan membuatnya menarik atau mencari inkarnasi yang bagus untuk disponsori. Dokaibi berkata, sepertinya kau tahu sangat banyak. Tapi, apa hubungannya denganku? Dokja berkata, kau masih tak paham. Pantas saja, kau masih tak bisa mendapatkan 3 digit subscriber. Dokja menawarkan channel milik Dokaibi bisa memuaskan keduanya, Fun Seeker dan Incarnation Seeker. Dokaibi masih tidak percaya akan hal itu. Dokja menjelaskan kembali, tak peduli semenarik apapun seorang inkarnasi itu, para Incarnation Seeker akan meninggalkan channelnya ketika pemilihan sponsor berakhir. Tapi, gimana jika di sana ada seorang inkarnasi yang tak mau memilih sponsor manapun? Dan gimana jika kemampuan inkarnasi itu melebihi kemampuan dari inkarnasi yang disponsori? Dokaibi berkata, jadi itu alasanmu mengapa kau tak memilih sponsor? Dokja pun mengiyakan perkataan Dokaibi. Dokja sudah yakin kalau saat ini para rasi bintang sedang memaksa Dokaibi untuk membuka channelnya sekarang. Dokja terus mendesak Dokaibi kalau dirinya memang bukan orang sembarangan. Dokaibi pun kesal dan berkata, hentikan, siapa kau sebenarnya? Jangan membuatku tertawa. Seorang manusia biasa tak bisa menang melawan inkarnasi yang disponsori. Itulah aturan di dunia ini. Dokja kembali meyakinkan Dokaibi kalau dirinya memang lebih kuat dari rasi bintang. Dan Dokja ingin menunjukkan kalau dirinya bisa menjadikan Dokaibi menjadi seorang raja Dokaibi. Di saat sedang bernegosiasi, tiba-tiba muncul skenario tersembunyi dengan misi memusnahkan si Commander, naga laut, dan melarikan diri dari perutnya. Tingkat kesulitannya mencapai E+. Dokaibi memohon pada rasi bintang untuk tenang dan menjelaskan kalau channelnya sempat mati karena sebuah error di server. Sementara itu, Dokja sedang mencari sebuah item yang ada di dalam cache shop. Sedangkan Dokaibi sedang memohon pada rasi bintang untuk tidak menyalahkan dirinya lagi dan tidak akan mengulang error seperti itu lagi. Yang ternyata itu semua adalah rencana dari Dokja. Dokja pun mencari item yang sangat penting yang bernama Ancient Dragon. Sontak Dokaibi kaget ketika mendengar Dokja mencari item tersebut. Dan harga item itu sangatlah mahal. Dari semua barang bagus yang Dokja cari, ujung-ujungnya Dokja hanya membeli barang-barang yang menurut Dokaibi tidak berguna. Dokja sedang merencanakan sesuatu dengan item-item jelek itu. Lalu Dokaibi berkata, "Kuharap kau tidak lupa kalau aku belum menyetujui tawaranmu itu." Dokja berkata, "Aku tahu, kita setuju untuk membicarakan ketentuan kontraknya. Hanya setelah aku berhasil menyelesaikan skenario ini." Dokaibi berkata, "Iya, aku harus melanjutkannya sekarang. Cobalah yang terbaik untuk menyelesaikan skenario ini." Dokaibi pun pergi, dibarengi dengan channel yang sudah dibuka kembali. Dokja pun memulai rencananya. Karena Dokja juga tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu asam lambung monster tersebut. Sampai akhirnya, monster itu pun memulai asam lambungnya. Dokja pun sudah bersiap untuk keluar dari sana. Dokja pun perlahan-lahan memanjat perut monster itu menggunakan alat yang dia gunakan. Tapi, Dokja merasa frustasi dengan hidupnya. Karena melarikan diri dari perut monster ini sangatlah sulit baginya. Tapi, Dokja tetap perlahan-lahan menaiki isi perut itu. Di saat Dokja sedang berusaha memanjat, tiba-tiba Dokaibi datang dan berkata, "Kau benar-benar hebat." Diketahui, ternyata
Dokja sudah 4 hari berjuang keluar dari perut monster itu. Dokaibi kagum dengan Dokja yang hanya menggunakan item-item sederhana untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba, Dokja sudah kehabisan tenaga, dan akhirnya Dokja terjatuh kembali. Namun tiba-tiba, muncul notif dari sistem yang berisikan hidden skenario telah selesai. Dokja pun mendapatkan 9.000 koin sebagai kompensasi. Dan Dokja adalah orang pertama yang berhasil memburu spesies kelas 7. Dokja pun mendapatkan 1.000 koin sebagai hadiah prestasi. Dokja terlihat lega ketika tahu kalau dirinya baru saja berhasil menyelesaikan hidden skenario. Dokaibi berkata, Stunhawk adalah orang yang awalnya tinggal di pantai dan memakan spesies laut kecil. Mereka memasukkan duri ke dalam kulit mangsanya. Tapi aku tidak berpikir kalau itu akan digunakan untuk menutup lubang cairan pencernaan. Ternyata, Dokja selama ini menutup lubang pencernaan milik monster itu. Sampai akhirnya, monster itu dapat dimusnahkan tanpa harus bertarung. Kemudian, Dokja meminta Dokaibi untuk membuka tasnya. Lalu Dokja mengambil item yang didropkan dari monster tersebut. Dokja berniat untuk menjual atau menukar item tersebut. Item yang ditukar harus Broken Fate. Lalu Dokaibi berkata untuk melihat kontrak mereka. Stream Contract Agreement yang memiliki 4 syarat. Dokja pun menyetujui kontraknya. Tapi ada satu syarat yang Dokja tidak setujui, yaitu soal rasio. Lalu Dokaibi mengatakan kalau dia akan membagikan hasilnya setengah-setengah. Dan Dokaibi menghilangkan biaya siaran yang harus Dokja bayar. Tapi perhitungannya agak lebih merugikan bagi Dokja. Karena jika Dokja mendapatkan donasi sebesar 500 koin, maka Dokja hanya mendapatkan 50 koin. Dan 50 koin sisanya, Dokaibi yang mendapatkan. Dokja masih tidak setuju dengan kesepakatan itu. Dokja berkata, aku adalah inkarnasi tanpa sponsor. Ketika memberikan donasi pada inkarnasi tanpa sponsor, para rasi bintang harus membayar biaya mahal pada Dokaibi. Tidakkah kau sudah menikmati banyak berkatku? Dokaibi pun terdiam. Dokja berkata, kalau pembagiannya 10:0, kau hanya akan mendapatkan komisinya. Aku tidak akan membayar sepeser pun. Dokaibi tetap bersikeras ingin mendapatkan keuntungan dari itu. Tapi, Dokja tetap pada pendiriannya untuk tidak membagikan sedikit pun pada Dokaibi. Dokja dengan cerdasnya terus mendesak Dokaibi. Sampai pada saat Dokja ingin menandatangani kontrak tersebut, Dokja masih meminta pembayaran secara terpisah dan meminta Dokaibi memberikan 5.000 koin. Singkat cerita, Dokja sudah berhasil keluar dari perut monster tersebut. Dokja merasa senang karena punya kontrak yang cukup bagus. Dan Dokja mulai menikmati kehidupannya di dunia ini. Yang bahkan, Dokja sudah seperti dewa di dunia ini berkat skill The Fourth Wall. Yang bahkan tidak bisa dimasukkan oleh Dokaibi sekalipun. Kemudian, Dokja pun berjalan melintasi tembok dimensi. Dan tiba-tiba, muncul notif sistem yang memberitahu kalau Dokja sedang memasuki skenario utama kedua. Belum apa-apa, ternyata area di skenario utama kedua sangat parah. Di mana tempat Dokja berdiri sudah tercemar oleh racun yang ada di sekitar. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Dokja ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.